Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3 turunan fungsi. Kita akan membahas latihan soal 3.4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 123 untuk siswa kelas 12 SMA. Nomor 1, tentukan nilai titik balik maksimum dan minimum dari yang A, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 4. Kita cari turunan pertama, f aksen x sama dengan x pangkat 3, turunannya adalah 3x pangkat 2 dikurangi turunan dari 6x pangkat 2, 6 dikali 2, 12x ditambah turunan 9x, 9 turunan 4, 0. Maka ini adalah turunan pertama. Turunan kedua, f double aksen x sama dengan turunan dari 3x pangkat 2. 3 kali 2, 6. 6x dikurangi turunan dari 12x. 12, 9, 0. Untuk menentukan nilai x, maka f aksen x sama dengan 0. F aksen yaitu 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Kita bagi dengan 3 sehingga didapat x kuadrat dikurangi 12 dibagi 3, 4. 4x ditambah 9 dibagi 3, 3 sama dengan 0. Untuk menentukan x-nya kita faktorkan. X dikurangi 1, x dikurangi 3, sehingga didapat x dikurangi 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Atau x dikurangi 3 sama dengan 0, maka x sama dengan 3. Karena di sini kita dapatkan nilai x yang pertama sama dengan 1, kita substitusi ke f double aksen. X-nya adalah 1, f double aksen 6x dikurangi 12, berarti 6 dikali 1 dikurangi 12 sama dengan negatif 6. Karena lebih kecil dari 0, maka memiliki nilai balik maksimum. Sedangkan kalau x sama dengan 1 ini kita substitusi ke fungsi f. 1 sama dengan fx-nya x pangkat 3, berarti 1 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 1 pangkat 2 ditambah 9 dikali 1 ditambah 4 sama dengan 1 dikurangi 6 ditambah 9 ditambah 4 sama dengan 8. Sehingga ini adalah nilai y-nya. Maka titik baliknya yaitu pada titik x sama dengan 1, y-nya 8. Sekarang kita cari untuk x yang kedua sama dengan 3. Kita substitusi ke f double aksen 3 sama dengan 6 dikali 3 dikurangi 12. 6 dikali 3, 18 dikurangi 18 sama dengan 6. Karena lebih besar dari 0, maka memiliki nilai balik minimum. Kalau x sama dengan 3, kita substitusi ke fx-nya. X-nya adalah 3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 9 dikali 3 ditambah 4. Ini sama dengan 27 dikurangi 54 ditambah 27 ditambah 4 sama dengan 4. Maka ini adalah nilai y-nya. Sehingga titik baliknya pada minimum yaitu 3,4. B. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 9 per 3x pangkat 2. Kita cari turunan pertama. Untuk turunan bentuknya seperti ini. Jika f sama dengan u per v, maka f aksennya adalah u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Kita misalkan
U-nya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9. Maka U aksen sama dengan X pangkat 2 turunannya 2X ditambah turunan 6X 6. Sedangkan V-nya adalah 3X pangkat 2. Maka V aksen sama dengan 3 dikali 2, 6X. Maka F aksen X sama dengan U aksen. U aksennya adalah 2X ditambah 6 dikali V, 3X pangkat 2 dikurangi U-nya adalah X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 9 dikali V aksen dikali 6X per V kuadrat. V-nya 3X pangkat 2 dikuadratkan sama dengan, ini kita kalikan, 3X pangkat 2 dikali 2X, 6X pangkat 3. 3X pangkat 2 dikalikan 6 ditambah 18X pangkat 2. Negatif kali positif, negatif. 6X dikali X pangkat 2, negatif 6X pangkat 3. 6X dikali 6X, di sini negatif 36X pangkat 2. Negatif atau dikurangi 6X kali 9, 54X per 3X pangkat 2 dikuadratkan, 3 dikuadratkan 9, X pangkat 2 dikuadratkan X pangkat 4. 6X pangkat 3 dikurangi 6X pangkat 3 sama dengan 0. 18X pangkat 2 dikurangi 36X pangkat 2 sama dengan negatif 18X pangkat 2 dikurangi 54X per 9X pangkat 4. Karena kelipatan 9, 9-nya kita keluarkan 9X. Maka yang di sini tinggal negatif 2X. Dikurangi 54X, maka tinggal dikurangi 6 per 9X pangkat 4 kita pecah, 9X dikali X pangkat 3. Ini kita coret atas dan bawah sehingga turunan Fx-nya, turunan pertamanya adalah negatif 2X dikurangi 6 per X pangkat 3. Sekarang kita cari turunan kedua. Kita misalkan U-nya adalah negatif 2X dikurangi 6, maka U aksen sama dengan negatif 2. V-nya adalah X pangkat 3, maka V aksen turunannya 3X pangkat 2. Sehingga F double aksen X sama dengan U aksen negatif 2 dikali V X pangkat 3 dikurangi U-nya adalah negatif 2X dikurangi 6 dikali V aksen 3X pangkat 2 dibagi dengan V-nya adalah X pangkat 3 dikuadratkan. Ini sama dengan negatif 2X pangkat 3, negatif dikali negatif positif, 2X dikali 3X pangkat 2 positif 6X pangkat 3. Negatif dikali negatif positif, 3X pangkat 2 dikalikan 6 positif 18X pangkat 2 per X pangkat 3 dikuatkan X pangkat 6. Kita sederhanakan, negatif 2X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 3, 4X pangkat 3 ditambah 18X pangkat 2 per X pangkat 6. X pangkat 2 kita keluarkan, X pangkat 2 dikali dengan yang ini sisanya 4X ditambah 18 per yang ini kita pecah, X pangkat 2 dikali X pangkat 4. Ini kita coret atas dan bawah sehingga F double aksen X sama dengan 4X ditambah 18 per X pangkat 4. Kita tulis kembali hasil turunan pertama. Fx-nya yang B sama dengan negatif 2X dikurangi 6 per X pangkat 3. Sedangkan turunan kedua Fx sama dengan 4X ditambah 18 per X pangkat 4.
Kita cari nilai X dengan cara turunan pertama fx sama dengan 0. Turunannya yaitu negatif 2x dikurangi 6 per x pangkat 3 sama dengan 0. Sehingga didapat negatif 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Atau 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 3. Kalau X sama dengan negatif 3, kita substitusi ke F double aksen X sama dengan 4 dikali negatif 3 ditambah 18 per negatif 3 pangkat 4. Ini sama dengan negatif 12 ditambah 18 per 81. Atau sama dengan 6 per 81. Karena nilainya lebih besar dari 0, maka titik balik minimum. Berapakah titiknya? Yaitu X sama dengan negatif 3, kita substitusi ke Fx-nya. Fx-nya negatif 3 sama dengan Fx-nya X pangkat 2, berarti negatif 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali negatif 3 ditambah 9 per 3 X kuadrat. Negatif 3 dikuadratkan. Ini sama dengan negatif 3 dikuadratkan 9 dikurangi 6 dikali negatif 3, negatif 18 ditambah 9 per negatif 3 dikuadratkan 9 kali 3, 27. 9 dikurangi 18 ditambah 9 sama dengan 0. Maka F negatif 3 sama dengan 0. Sehingga titiknya adalah X-nya negatif 3, Y-nya 0. Nomor 2, tentukan titik belok dari fungsi. Yang A, fx sama dengan 1/4 X pangkat 2 dikurangi 2. Kita cari turunan pertama, f aksen X sama dengan 1/4 X pangkat 2, turunannya 2 dikali 1/4. 1/2 X. Kita cari turunan kedua, f double aksen X sama dengan turunan dari setengah X adalah setengah. Kita cari nilai X-nya dengan cara f aksen X sama dengan 0. Setengah X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. Kita substitusi ke f double aksen. F double aksen X-nya adalah 0. Karena tidak ada unsur X-nya, maka tetap 1/2. Karena 1/2, maka lebih besar dari 0, sehingga memiliki nilai balik minimum. Sedangkan kalau nilai X sama dengan 0, kita substitusi ke Fx. Fx-nya, X-nya adalah 0 sama dengan 1/4 dikali 0 kuadrat dikurangi 2. Maka sama dengan negatif 2. Maka ini adalah nilai Y-nya. Sehingga titik baliknya yaitu pada titik X-nya 0, Y-nya negatif 2. Kalau kita gambar dengan menggunakan program GeoGebra, kita perhatikan gambar kurva ini memiliki titik balik minimum di titik 0,-2. B, fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x ditambah 12x ditambah 5. Di sini ada kesalahan soal. Tidak mungkin di sini ada variabel yang sama, 6x dan 12x. Kemungkinan di sini adalah 6x pangkat 2. Kita cari turunan pertama, f aksen x sama dengan x pangkat 3, turunannya 3x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2, turunannya 12x ditambah 12x, turunannya ditambah 12. Kita cari turunan kedua, f double aksen x sama dengan 3x pangkat 2, turunannya adalah 6x dikurangi 12x, turunannya 12. Kita cari nilai x dengan cara f aksen x sama dengan 0, yaitu 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 12 sama dengan 0. Kita bagi
dengan 3. Maka kita dapatkan X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 0. Kita faktorkan, maka X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. X dikurangi 2 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2. Kita substitusi X sama dengan 2 ini ke F double aksen. 2 sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 12 sama dengan 0. Karena sama dengan 0, maka bukan nilai ekstrim. Kita substitusi nilai X sama dengan 2 ke fungsi Fx-nya. F2 sama dengan, ini adalah Fx-nya, 2 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 2 pangkat 2 ditambah 12 kali 2 ditambah 5 sama dengan 8 dikurangi 24 ditambah 24 ditambah 5 sama dengan 13. Maka ini adalah nilai Y-nya, sehingga titik baliknya yaitu X-nya 2, Y-nya 13. Kalau kita gambar dengan menggunakan program GeoGebra, kita perhatikan di sini bukan nilai balik maksimum maupun minimum, sehingga dapat dikatakan bukan nilai ekstrim. Tapi titik baliknya di sini adalah 2,13. Nomor 3, tentukan nilai ekstrim dari fungsi berikut dan tentukan jenis titik ekstrimnya. Yang A, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 5X ditambah 6. Kita cari turunan pertama, F aksen X sama dengan X pangkat 2, turunannya 2X, dikurangi 5X, turunannya 5. Kalau F double aksen X sama dengan 2X, turunannya 2. Kita cari nilai X-nya dengan cara F aksen X sama dengan 0. Sehingga 2X dikurangi 5 sama dengan 0, atau 2X sama dengan 5. X sama dengan 5/2. Sedangkan untuk turunan kedua, F double aksen X-nya adalah 5/2. Nilainya tetap 2 karena tidak ada X-nya. Karena 2 positif lebih besar dari 0, maka nilai baliknya adalah minimum. Kita substitusi nilai X ke Fx untuk mencari titik baliknya, sehingga F 5/2 sama dengan, kita substitusi ke persamaan Fx ini, 5/2 kuadrat dikurangi 5 dikali 5/2 ditambah 6 sama dengan, ini kita kuadratkan 25/4 dikurangi 25/2 ditambah 6. Kita samakan penyebutnya menjadi per 4. 25 dikurangi, ini dikalikan 2, di atas kalikan 2 50, ditambah ini dikalikan 4 24 sama dengan negatif 1/4. Sehingga titik baliknya yaitu X-nya 5/2 dan Y-nya negatif 1/4. B, Fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 5. Kita cari turunan pertama, F aksen X sama dengan 1/3 X pangkat 3, turunannya adalah X pangkat 2, ditambah 1/2 X kuadrat, turunannya adalah X, dikurangi 2X, turunannya adalah 2. Kita cari turunan kedua, F double aksen X sama dengan X pangkat 2, turunannya 2X, ditambah turunan dari X 1. Kita cari nilai X-nya, sehingga F aksen X sama dengan 0. F aksen X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita faktorkan,
X ditambah 2 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. Atau X ditambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Atau X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Kita cari nilai balik maksimum atau minimumnya. Kita substitusi nilai X sama dengan negatif 2 ke persamaan F double aksen. X-nya negatif 2 sama dengan 2 dikali negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Karena lebih kecil dari 0, maka nilai balik maksimum. Sedangkan untuk X sama dengan 1, kita substitusi ke F double aksen. X-nya adalah 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 3. Lebih besar dari 0. Maka nilai balik minimum. Kita cari titik baliknya. X sama dengan negatif 2, kita substitusi ke persamaan Fx-nya. Negatif 2 sama dengan 1/3 dikali negatif 2 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali negatif 2 ditambah 5 sama dengan negatif 8/3 ditambah 4/2 ditambah 4 ditambah 5. Ini sama dengan negatif 8/3 ditambah ini sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5, 11. Atau sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi per 3, negatif 8 ditambah 33 sama dengan 25/3. Ini adalah nilai Y-nya, sehingga titik balik maksimumnya yaitu X-nya negatif 2, Y-nya 25/3. Sekarang untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1/3 dikali 1 pangkat 3 ditambah 1/2 dikali 1 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 1 ditambah 5 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi per 6. Ini dikalikan 2 ditambah ini kalikan 3 dikurangi 2 ditambah 5 3 dikalikan 6, 18. Berarti di sini ditambah 18 sama dengan 23/6. Ini adalah nilai Y-nya, sehingga titik balik minimum yaitu X-nya 1, Y-nya 23/6. Nomor 4, diketahui A dan B adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 5PX ditambah P pangkat 3 dikurangi 4P ditambah 1 sama dengan 0. Tentukan nilai P agar A ditambah AB ditambah B bernilai maksimum pada P antara negatif 3 sampai 3. Kita harus ingat persamaan umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini A-nya adalah 1, B-nya 5PX, ini yang B, P pangkat 3 dikurangi 4P ditambah 1 adalah C-nya. Yang ini adalah A-nya, A-nya adalah 1. Sehingga kalau persamaan kuadrat A ditambah P itu sama dengan negatif B per A. Negatif B-nya adalah 5P per A-nya adalah 1, sehingga A ditambah B sama dengan negatif 5P. Kalau A dikali P itu sama dengan C per A, sama dengan C-nya adalah P pangkat 3 dikurangi 4P ditambah 1. Ini adalah A dikali B-nya. Kalau nilai A ditambah AB ditambah B, ini kita bisa balik A ditambah B ditambah AB sama dengan A ditambah B, yaitu negatif 5P ditambah
A dikali B, yaitu P pangkat 3 dikurangi 4P ditambah 1. Sehingga persamaannya menjadi P pangkat 3 dikurangi 9P ditambah 1. Kita misalkan FP persamaannya adalah P pangkat 3 dikurangi 9P ditambah 1. Kita cari turunan pertama. F aksen P sama dengan P pangkat 3, 3P pangkat 2 dikurangi 9P, turunannya adalah 9. Kita cari nilai P, ini sama dengan 0, maka kita dapatkan 3, kita faktorkan, P pangkat 2 dikurangi 9 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, 3, P dikurangi akar 3 dikali dengan P ditambah akar 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan P dikurangi akar 3 sama dengan 0 atau P sama dengan akar 3. Atau P ditambah akar 3 sama dengan 0 sehingga P sama dengan negatif akar 3. Karena yang ditanya adalah yang bernilai maksimum, kita substitusi P sama dengan akar 3 ke persamaan Fx-nya. Fx-nya atau Fp, P-nya adalah akar 3 sama dengan akar 3 pangkat 3 dikurangi 9 dikali akar 3 ditambah 1. Sama dengan akar 3 pangkat 3 itu sama dengan 3 akar 3 dikurangi 9 akar 3 ditambah 1. Sama dengan negatif 6 akar 3 ditambah 1. Kalau P-nya sama dengan negatif akar 3, sehingga F negatif akar 3 sama dengan negatif akar 3 pangkat 3 dikurangi 9 dikali dengan negatif akar 3 ditambah 1. Sama dengan negatif akar 3 pangkat 3 sama dengan negatif 3 akar 3, negatif dikali negatif positif 9 akar 3 ditambah 1 sama dengan 6 akar 3 ditambah 1. Kalau kita bandingkan nilai dari P-nya ke Fp, yang ini adalah bernilai negatif maka minimum. Yang ini bernilai positif maka maksimum. Karena yang ditanya adalah yang bernilai maksimum, maka nilai P yang memenuhi adalah negatif akar 3. Nomor 5, buktikan bahwa setiap fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak boleh sama dengan 0 mempunyai tepat satu titik ekstrim. Kita cari turunan f aksen x sama dengan ax kuadrat, turunannya adalah 2ax ditambah bx, turunannya adalah b. Kita cari nilai x-nya dengan cara f aksen x sama dengan 0. Sehingga 2ax ditambah b sama dengan 0. 2ax sama dengan b-nya kita pindah dikurangi atau negatif b. Sehingga x sama dengan negatif b per 2a. Kita substitusi persamaan atau nilai x sama dengan negatif b per 2a ke fx. F sama dengan x-nya kita ganti negatif b per 2a sama dengan a dikali dengan negatif b per 2a kuadrat ditambah b dikali negatif b per 2a ditambah c sama dengan a dikali negatif b dikuadratkan b kuadrat per 2a dikuadratkan 4a kuadrat ditambah positif dikali negatif, negatif b kali b kuadrat per 2a ditambah c. Ini kita coret a dibagi a1, a kuadrat dibagi a sehingga didapat b kuadrat per 4a dikurangi b kuadrat per 2a ditambah c
kita samakan penyebutnya menjadi 4A, yang ini B kuadrat, yang ini dikalikan 2, di atas kalikan 2, dikurangi 2B kuadrat. Yang ini dikalikan dengan 4A, ditambah 4AC. Sehingga F negatif B per 2A sama dengan B kuadrat dikurangi 2B kuadrat. Negatif B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Sehingga titik ekstrimnya X-nya negatif B per 2A, sedangkan Y-nya adalah negatif B kuadrat ditambah 4AC per 4A. Demikian pembahasan latihan soal 3.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.